Banyak orang tidak mencapai garis akhir bukan karena Tuhan gak ngasih visi loh saudara. Tapi somehow along the way, visi itu gak saudara kipasin, dia mati. Mengecil, redup, hilang. Tapi masalahnya dengan visi ini, saya akan bagi menjadi dua saudaraku. Visi pribadi dan visi korporat. Saudara harus bisa tahu ini. Dan harus bisa bijaksana saudaraku. Ada yang namanya visi pribadi, hati-hati ketika saudara sharing. Visi pribadi Pak, saya tuh beberapa waktu lalu dengar cerita dari Pak Ju. Ada seorang pengusaha, dia diberi visi dari Tuhan, dia on fire. Saking on fire-nya, dia sharing dengan teman-temannya, sayangnya dia punya lingkungan teman-temannya kurang baik, saudara. Begitu di-sharingkan visinya, visi itu seperti api, saudara. Saudara sharingkan, dia akan semakin menyala. Temannya nangkep visi yang dia ceritakan, dicuri idenya, saudara. Dikerjakan, jadi ini orang yang punya idenya, gigit jari, saudara. Saudara mengerti ya saya maksudkan? Be very careful. Hati-hati. Saudara harus minta dari hikmat dari Tuhan, gak semua hal perlu diceritakan. Contohnya di dalam Alkitab siapa saudara? Nah, Yusuf. Loh, visinya dari Tuhan bukan? Yes. Bahwa visi itu dari Tuhan dan itu akan terjadi tidak diragukan. Tapi karena Yusuf kurang berhikmat saudaraku, dia tidak cerita di timing yang tepat. Dia cerita sama saudara-saudaranya apa yang terjadi. Kita lihat ya, Kejadian pasal 37. Yuk, ayatnya yang kelima, multimedia boleh bantu saya? Sama-sama yuk kita baca dengan suara keras, 2, 3. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu apa? Dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Setelah dengar apa yang terjadi? Lebih benci lagi mereka kepadanya. Coba perhatikan saudaraku, hati-hati. Hati-hati. Kepada siapa saudara menceritakan apa yang jadi mimpi saudara. Kalau itu adalah mimpi, enggak semua mimpi personal saudaraku. Kadangkala mimpi visi korporat pun saudara harus hati-hati untuk menceritakannya. Karena timingnya saudara, kalau timingnya nggak cepat saudara ceritakan, yang saudara terima justru orang-orang sama saudara iri. Ketika mereka iri, mereka berusaha menjatuhkan saudara. Belum berkembang, udah jatuh Pak. Harus hati-hati. Tapi saudaraku, sadari juga bahwa ada yang namanya corporate vision. Visi yang korporat. Visi korporat semakin saudara ceritakan, semakin menyala dia. Semakin menyala dia. Contohnya siapa Bapak Ibu? Ada yang ingat? 1 Tawarik, yuk kita buka. Kisah dari Daud. 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, ayat 3 kita baca sama-sama. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100. Lihat ini saudara, bagaimana cara Daud membagikan visi. Dan dengan semua pemuka, ayat 2 dengan suara keras 2, 3, berkatalah, dengan suara lebih keras kepada imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka supaya apa? Mereka berkumpul kepada kita. Setelah berkumpul apa? Ayat 3 yuk sama-sama dengan suara keras 2, 3. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita sebab pada zaman Saul kita tidak memindahkannya. Jadi perhatikan ke depan saudaraku. Daud itu dapat visi. Dia on fire. Dia kepingin mindahin tabut perjanjian. Saya merasa kerinduan itu Tuhan taruh di hatinya dia. Dia kepingin tabut itu dibawa ke Yerusalem. Dia kepingin mendirikan pondok Daud, saudaraku. Itu visi, saudara. Dalam kehidupan setiap kita ini ya, saudaraku, once upon a time, once in a while, Tuhan itu taruh visi itu dalam hatimu. Kadangkala ada visi tertentu yang saudara itu kayak ngerasa, apa aku bisa ya pastor? It's too big. Terlalu besar. Tapi boleh nggak saya ngomong saudara?
visi yang dari Tuhan biasanya loh saudara, memang terlalu besar untuk kita. Saya itu nggak pernah dengar ceritanya orang dapat visi dari Tuhan yang terlalu kecil gitu. Saya rasa dibutuhkan visi yang besar untuk engkau butuh Tuhan yang besar. Tahu, ini bukan hal yang gampang. Tapi karena dia menyala, saudaraku. Dengar ini. Dia sharingkan visi. Dia bagikan. Dia kumpulkan. Pemimpin 100, pemimpin 1000, dia kumpulkan, dia ceritakan. Sama, saudara. Itu yang Tuhan kerjakan atas Pastor Jonathan dan Pastor Obaja. Saudara yang kemarin ke kota Solo, ikut UC, saudara dengar bagaimana visi KACT dibagikan. Betul, saudara? Berapa banyak dari saudara, saya pribadi saudaraku, ketika saya mendengar visi itu dibagikan, api saya menyala. Buat saudara yang kemarin ikut ke kota Solo, saudara dengar orang kalau sedang on fire saudara, dia ngomong, itu beda. Yang sepakat katakan amin. Entah gimana, saudara dengar, hati saudara ikut berkobar-kobar. Sama, ketika visi KACT diberikan, itu awal mulanya ya saudaraku. KACT itu Pak Jo, Pak Obaja tuh gak ngomong sama siapa-siapa. Pada saat itu sebagian dari leader kita sempat salah paham saudara. Mereka sempat gak ngerti nih what's going on. Gitu. Apa yang terjadi? Mereka sempat salah sangka. Tapi saudaraku, ketika visi itu diberikan, ada momennya, gak harus langsung diceritakan. Kalau langsung diceritakan, saudara, kacau semuanya. Pelan-pelan saudaraku, ketika Tuhan berikan visi yang besar, awalnya Pastor Jonathan, Pastor Obaja tuh ngerasa apa bisa ya? Tapi mereka starting to see the vision. Itu apa silent move saudaraku? Geraknya diem. Kenapa? Karena itu satu demi satu ya, tanah itu diambil saudara. Satu demi satu, itu kalau langsung disampaikan gak akan jadi baik. Satu demi satu, tanah satu demi satu itu pelan-pelan dikumpulkan. Tiba-tiba tanpa terasa saudaraku, ketika visi itu diumumkan, semua sudah kaget. Karena tiba-tiba tanahnya sudah 20 hektar saudara. Itu kalau kita langsung ngomong di depan, nggak akan baik. Nggak akan bisa, saudara. Tapi justru dibutuhkan waktu. Visi itu seperti kayak dalam kandungan itu loh, saudaraku. Dia dikandung. Dia growing. Tapi ketika dia growing, dibagikan. Tiba-tiba api itu seperti dinyalakan. Apa yang tadinya tidak terlihat. Apa yang tadinya hanya tanah tandus. Apa yang tadinya nothing, saudaraku. Tapi ketika disentuh oleh visi, nothing can be something. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Buat sebagian besar dari saudara yang tidak datang ke Solo, saudara mungkin tidak mendengar visi ini. Masalahnya dengan visi, perhatikan ini baik. Baik saudaraku, bersamaan dengan visi, di dalam visi itu ada anointing. Saudara tangkap visi, itu tangkap anointingnya. Saya berdoa, bukan hanya di kota Solo, bukan hanya teman-teman yang ikut UC kemarin. Saya berdoa, Jakarta tangkap visinya. Karena ketika saudara bisa tangkap visinya ya saudaraku. Saya perkatakan ini, bukan hanya terjadi di kota Solo. Apa yang terjadi di kota Solo, bisa terjadi di Jakarta. Bisa terjadi atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Yang tadinya tidak berani bahkan untuk bermimpi besar. Catch the vision. Itu tiba-tiba kayak something dalam dirimu tuh kayak di-expand. Itu yang terjadi ketika saya ke Nigeria. Yang tadinya saya berpikir, oh gereja yang sudah sebesar ini it's enough. Tapi ketika saya sampai di Nigeria, it's nothing. Terlalu kecil. Malu-maluin Tuhan kita yang besar. Dari situ visi saya diperbesar, saudaraku.
Saya berani melihat yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Akan ada orang-orang di sini yang Tuhan bukakan visinya, penglihatan matanya untuk melihat yang gak mungkin jadi mungkin. Untuk berani menangkap bersamaan, karena pengurapan itu turun dari atas ke bawah, sudah. Pribadi lepas pribadi, saya berdoa ya, ada api yang mulai dinyalakan dalam kehidupan saudara. Jangan padam, saudara. Hidup yang apinya padam, senggol kiri kanan, gak enak, Bu. Not fun. Hidup saudara tuh isinya kayak apa? Galau aja, sedih, loyo, down. Kenapa sih hidup cuma sekali dibuat kayak begitu, saudara? Masalah akan terus ada. Kapan saudara pengen masalah nggak ada? Selama ada di dunia ini, masalah akan terus ada. Let's make it fun. See? Ngapain saudara sedih-sedih, terpuruk, hancur? Senggol kiri kanan lagi. Saudara yang datang dengan suami istri saudara. Saudara yang datang pasangan saudara sedang terpuruk. Katakan, "Pah, ngapain? Hidup cuma sekali. Let's make it fun." Let's make it fun. Mari kita lihat bagaimana ketika api itu dinyalakan. Apa yang Tuhan sanggup kerjakan atas hidupmu. Hidupmu Tuhan sanggup mengerjakan perkara besar yang jauh lebih dari yang kau pikirkan.